Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Baik teman-teman semuanya, seperti biasa sebelum materi saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah saya doain semoga hidupnya barokah buat teman-teman semuanya. Hajat dikabulkan sama Allah, rezeki dimudahkan sama Allah, utang dilunaskan sama Allah, yang lagi sakit insya Allah disembuhkan, sembuh, sehat-sehat insya Allah saya doakan ya. Kemudian yang lagi pingin punya hajat A, B, C, D saya doain semoga hajatnya terwujud. Yang penting yakin, berdoa sama Allah, Allah maha mengabulkan, Allah maha bisa segalanya. Kalau ente pingin punya hajat yang menurut orang nggak mungkin, nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah, semuanya mungkin. Yang penting yakin ke Allah, itu kuncinya. Sabar, istiqomah, terus berdoa sama Allah, nggak putus asa, tetap baik sangka, insya Allah dikabulin sama Allah. Jangan lupa bersyukur ya teman-teman semuanya, jangan lupa bersyukur di kondisi apapun, bagaimanapun keadaan kita. Ayo terus sama-sama kita bersyukur. Sambil menonton video ini jangan lupa tuliskan doa terbaik Anda di kolom komentar. Tuliskan, anggap aja sebagai scripting doa Anda ya. Maaf ya agak susah, scripting doa gitu ya. Alhamdulillah ya Allah hutangku lunas, Alhamdulillah ya Allah aku kaya, Alhamdulillah ya Allah aku sehat. Katakan terus, tuliskan di sananya apa yang menjadi hajatnya, tuliskan. Udah, jangan pedulin orang lain. Yang penting insya Allah doa kita dikabulin sama Allah. Baik teman-teman semuanya, yang belum subscribe dulu ya. Jangan lupa subscribe, jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman dapat notifikasi video terbaru dari saya yang insya Allah bermanfaat buat Anda semuanya. Baik teman-teman semuanya, hari ini kita bahas tentang sholawat. Ini sebenarnya sudah banyak saudara-saudara kita di channel-channel itu membahas tentang sholawat ya. Tapi hari ini saya membahas tentang sholawat yang ditanyakan ke saya. Ya, ini tentang sudah banyak mereka yang ngamalin sholawat tapi kok keajaiban gak datang. Banyak itu yang WA ke saya, ya Pak saya udah ngamalin sholawat tiap hari itu 10.000 kali sholawat Jibril, tapi kok keajaiban gak datang ya. Saya ngamalinnya itu sudah hampir setahun, kok saya nggak merasakan perubahan hidup ya. Ada apa saya salah ngamalin sholawat, atau saya kurang ikhlas, atau Allah itu nggak ngabulin doa, atau dosa saya masih banyak. Pokoknya banyak pertanyaan yang ditanyakan ke saya ya. Ya sebenarnya ini sudah saya bahas gitu, tapi nggak apa-apa, saya angkat lagi masalah ini, saya bahas lagi, semoga ini jadi motivasi. Nah kalau Anda saat ini yang merasakan hal itu, sedang ngamalin sholawat kok hutangnya nggak lunas, hidup nggak berubah, keajaiban nggak terjadi, rezekinya kok nggak lancar-lancar, tonton video ini hingga akhir, semoga ini menjadi bermanfaat, semoga ini menjadikan motivasi buat teman-teman semuanya bahwa tidak ada yang salah dalam amalan, yang salah itu diri kita. Kenapa sudah bersolawat kok belum ada keajaiban? Nah, dengerin video ini, dengerin omongan saya, yang baik ambil, yang nggak baik sudah buang saja. Itu teman-teman. Nah, sekarang gini, bahwa saya mulai dari mana ya? Saya gini mulainya, bahwa banyak sekali guru-guru kita, ulama-ulama kita, terutama para habib-habib itu ya, yang menjelaskan bahwa kalau kita hidupnya susah, perbanyak solawat. Kalau kita ingin rezeki lancar, perbanyak sholawat. Kalau hutang kita banyak dan ingin lunas, perbanyak sholawat. Tapi faktanya ketika kita ngamalkan sholawat, kok nggak terjadi pada diri kita. Rezeki kita nggak lancar, hutang kita nggak lunas, hidup kita kok begitu-gitu aja, nggak ada keajaiban, nggak ada perubahan. Apa yang salah? Apakah sholawatnya yang salah? Nggak, teman-teman semua. Yang salah itu siapa? Diri kita. Diri kita yang salah. Kenapa? Satu, kita nggak sabar. Jadi di dunia ini tuh nggak ada yang instan bro, nggak ada, semuanya itu butuh proses. Allah lebih tahu dari diri kita, Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Hari ini Anda bersolawat bukan berarti Allah tuh nggak ngabulin hajat ente, bukan Allah tuh nggak ngabulin, nggak ngasih keajaiban buat ente, nggak, karena Allah lebih tahu. Kalau Allah langsung kasih keajaiban, Allah kasih lunaskan hutang ente, Allah mudahkan rezeki ente, bisa jadi ente nggak solawat lagi. Makanya masih ditahan tuh sama Allah supaya ente sampai menikmatin, sampai ente istiqomah sholawat, insya Allah pasti ditolong sama Allah, pasti dikasih tuh apa yang menjadi hajat. Dan insya Allah orang yang bersolat itu pasti hidupnya barokah. Banyak sekali barokah yang akan kita rasakan ya ketika kita itu mengamalkan sholawat. Tapi kalau kita ngamalkan kok nggak ada perubahan, kok rasanya nggak ada barokah, kita nggak tahu teman-teman semuanya bahwa keberkahan hidup itu kadang ini ya teman-teman, kadang-kadang kita tuh berpikirnya tuh begini, fokusan kita tuh pada keajaiban. Ini yang selalu menurut saya nih, saya wallah alam ya, kalau beda ya
nggak apa-apa. Ini yang kurang tepat menurut saya ya. Seseorang itu ngamalin sholawat itu berharapnya itu pada keajaiban. Ya memang benar kita itu berharapnya keajaiban, tapi berpikirnya jangan ke sana. Kenapa? Saya pernah di posisi itu, saya pernah merasakan itu. Dari tahun 2012 itu saya sudah riado ya, mulai riado sholawat, riado, pokoknya riado lah, tahajud segala macam. Saya tuh dulu awal-awal riado itu berpikirnya begitu, keajaiban, tapi setelah saya ngamalin kok nggak ada keajaiban, kok nggak ada perubahan. Ternyata salah. Monggo, bahkan kita tuh ngamalin sholawat itu berharap pertolongan Allah, petunjuk Allah, keajaiban Allah supaya kita ditolong. Itu benar kita berharap pada Allah begitu. Tapi ente berpikirnya jangan ke sana. Kalau ente sholawat ya sudah sholawat aja, ikhlas aja supaya dengan sholawat itu insya Allah Allah berikan kemurahan, kemudahan, kebarokahan hidup. Insya Allah kita makin mencintai Rasulullah. Yakini saja, ini yang paling penting. Tugas kita itu meyakini, bukan menerka-nerka pertolongan Allah nanti begini, keajaibannya nanti begini. Apalagi kalau sudah melihat testimoni yang di YouTube nih ya, berkah ngamalin sholawat Jibril 50.000 kali, ATM terisi sendiri 50 juta, berkah mengamalkan sholawat itu hutang lunas. Apakah itu salah? Enggak salah ya, itu benar nyata adanya. Cuma kita nggak tahu saat orang mengamalkan berhasil, kita kok enggak. Itu Allah lebih tahu. Kenapa? Saya bilang keyakinan seseorang itu berbeda, mental seseorang itu berbeda-beda, cara berpikirnya itu berbeda. Keyakinan saya dengan Anda itu berbeda, keyakinan Anda dengan si A dengan si B itu berbeda, mental kita itu berbeda semuanya. Jadi semuanya itu nggak terlepas dari yang namanya keyakinan. Dia ngamalin sholawat sedikit, insya Allah keajaiban datang. Dia ngamalin sholawat banyak, tapi keajaiban nggak datang. Terus apakah sholawatnya yang salah? Bukan sholawatnya yang salah, kita yang salah. Nah, yang terpenting itu adalah meyakini. Kalau kita, salah satu tanda orang yang yakin itu dia nggak memikirkan keajaiban kapan datang, solusinya nanti seperti apa. Cuman dia yakin bahwa siapa orang yang mengamalin sholawat, maka insya Allah kebaikan itu akan datang pada dirinya. Cukup sampai di situ dia amalin. Sebenarnya banyak ya faedah-faedah manfaat orang bersolawat itu, saya nggak jelasin. Saya ambil garis besarnya aja bahwa insya Allah orang yang ngamalin solawat secara istiqomah, insya Allah hidupnya bahagia, barokah dunia dan akhirat. Itu intinya. Nah, kalau kita sudah tahu begitu, janji Allah begitu, janji Rasul begitu, ya sudah kita yakini, amalin saja. Biarkan nanti Allah yang memberikan kapan waktunya, dari mana aja, itu terserah Allah. Ente jangan fokusnya pada keajaiban melulu. Aduh, ente stres sendiri lama-lama. Udah amalin aja, insya Allah pasti ditolong sama Allah. Banyak itu testimoni yang mereka rasakan, yang udah dirasakan tuh, mereka istiqomah mendawamkan sholawat, insya Allah hidupnya barokah, hutangnya lunas, rezekinya. Itu benar teman-teman semuanya. Nah, kalau Anda saat ini ngamalin sholat belum merasakan perubahan, sabar. Itu jawabannya teman-teman, sabar. Jangan terburu-buru. Ente tuh jangan menggebu harus begini. Emang ini dunia milik ente apa? Ini dunia milik Allah, bos. Kita nggak bisa ngatur. Yang ngatur dunia itu Allah. Tugas kita itu hanya melaksanakan perintah Allah, kemudian berikhtiar, berdoa semaksimal mungkin. Urusan hasil itu urusan Allah. Ya, jadi ente harus sabar dong, jangan terburu-buru. Mau ente misalnya besok butuh uang 5 juta, ente sholawat 10.000 kali tutup Allahumma sholli ala Muhammad wa ala limat, atau sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad, besok datang uang jatuh dari langit 10 juta. Ya nggak gitu juga lah, bos. Nggak gitu juga gitu. Jadi saya ngasih semangat buat ente, yang penting sholawat aja. Bahkan terkenal dia, sholawatin aja, pingin apa aja sholawat, pingin mobil, pegang tuh mobil, sholawatin Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pingin rumah yang bagus, cetak tuh, print dari internet gitu ya, kita cetak rumahnya seperti apa, kita pegang, kita bawa sajadah, sholawatin Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya ngelakuin itu, bahkan dulu itu ketika saya memulai yang awal riado sholawat tuh, pingin mobil, ya diam-diam tuh saya pegang tuh mobil orang yang saya pinginin, saya sholawatin dalam hati, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, Kau maha kaya, mobil ini milikku, insya Allah pasti bisa jadi milikku juga ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pokoknya dulu pingin apa aja itu saya sholawatin. Apakah terkabul? Insya Allah terkabul. Berapa lama? Wallahu a'lam.
ada yang cepat, ada yang lambat. Pokoknya itu saya rasakan benar-benar. Bahkan saya itu juga pernah merasakan ATM terisi sendiri, yang saya nggak tahu dari mana jalannya. Jadi luar biasa teman-teman semua sholawat ini. Dahsyatnya luar biasa, dahsyat banget. Saya nggak ceritain ini ya secara detail orang sholawat itu nanti begini, enggak. Udah ente sholawat aja lah. Ikutin aja kita sami'na wa ata'na, apa kata guru-guru kita, ulama-ulama kita, ustadz-ustadz kita ya. Ikutin, mereka sudah menjalankan banyak sholawat gitu. Berapa kali sholawatnya? Monggo ente mau berapa kali sholawatnya, semakin banyak makin bagus. Kalau saya ditanya, saya sholawat itu insya Allah satu hari itu nggak kurang dari 1000 kali. Sholawat apa? Sholawat Syajaratul Nuqut yang biasa dikenal orang itu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terus sholawat apa lagi? Sholawat Jibril saya kerjakan tuh berapa kali? Paling dikit 10.000. Kapan ngerjainnya? Ya saat saya aktivitas, saat saya bekerja, saya bawa tasbih digital atau nggak bawa tasbih digital kadang ketinggalan gitu ya. Saya dalam hati sholawat sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi dalam hati. Nanti di rumah saya malam itu ngamalin sholawat Syajaratul Nuqut. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selesai itu berdoa. Amalkan bos. Amalkan dan jangan putus asa. Sabar. Pasti permohonan, doa Anda, hajat Anda, hutang Anda dikabulin sama Allah. Hutang Anda dilunasin sama Allah. Monggo, ente kalau mau lihat keajaiban-keajaiban itu jadikan motivasi. Supaya rajin bersolawat, suka bersolawat. Tapi fokusannya jangan pada keajaiban. Keajaiban itu yakini saja bahwa keajaiban itu benar, ada dan nyata. Jangan ente pikirkan tuh kok nggak datang. Jangan ente tunggu keajaibannya kok nggak datang ya. Gimana sih ini, apa sih nggak bener nih sholawatnya. Ente mah masih berpikir begitu. Orang sudah keliling dunia berkah ngamalin sholat, ente masih di situ-situ aja gitu. Amalin. Saya tuh meyakini ya bahwa coba deh ente istiqomah, bener-bener istiqomah amalin sholawat 1 tahun aja, saya yakin hidup Anda pasti berubah. Istiqomah ya. Anda targetin sholawat ente 10.000, misalnya 1000 setiap malam, jangan tinggalin deh sholawat 1000 kali dalam 1 malam. Yakin ente, apalagi ente perkuat dengan sholat tahajud, sholat hajat, ente ngamalin sholawat, saya yakin tuh 1000% hidup Anda pasti berubah. Pasti hajat-hajat Anda banyak terkabul, pasti dikabulin sama Allah. Saya yakin tuh teman-teman semua. Coba tes. Anda coba sendiri, Anda niatkan dalam mulai hari ini, niat ngamalin sholawat gak kurang dari 1000 kali. Saya yakin hidup Anda berubah. Hidup Anda itu pasti banyak perubahan. Rezeki lancar, hidup barokah, anak insya Allah nurut, suami insya Allah itu baik, soleh, saya yakin. Kalau enggak juga gimana? Coba lagi, gak mungkin enggak. Gak mungkin Allah bohong, saya yakin pasti terjadi. Allah saja bersolawat, nggak mungkin loh dunia ini milik Allah, Allah yang nyuruh, masa nggak dikasih sama Allah? Nggak mungkin dah. Kita aja kadang-kadang yang terlalu ngeyel, terlalu bandel, nggak yakin. Ente mah hari gini gimana sih? Udah semangat solawat terus. Perkara nanti seperti apa Allah nolong, udah terserah Allah. Yang penting kita yakin bahwa Allah maha menolong. Dah jangan takut, hadapi, bismillah. Jaga sholat, jaga ucapan, jangan berbuat syirik, berbuat baik sama orang tua nurut, patuh, berbakti, insya Allah hidup barokah. Itu ya teman-teman semuanya, semoga bermanfaat. Yang baik ambil, yang nggak baik ambil. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.